Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Bersama saya Muhammad Azmi dan dengan narasumber kita, guru mulia kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Sehat Ibana? Oke, alhamdulillah. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah Ibana. Doakum Ibana. Alhamdulillah. Ya Habib, sebelumnya sudah dibahas tafsir surat Yasin dari ayat 20 sampai dengan 27 tentang kisah Al-Habib Najjar yang Masya Allah pengorbanannya dan keikhlasannya. Oh, betul Habibana? Ya, betul sekali. Mesti belajar tuh kita tentang bagaimana keikhlasan dan juga pengorbanannya yang membuat beliau menjadi salah satu wali min awliyaillah. Pengen nggak jadi wali Allah? Pengen Habibana. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih-kasihnya Allah insyaallah. Dan untuk lanjutannya itu di ayat 28 sampai dengan 32 boleh minta dijelaskan Habibana? Boleh. Tapi sebelum Ana memulai daripada penjelasan mengenai tafsir surat Yasin, Ana meminta kepada Ustadz Muhammad Azmi untuk membacakan tilawah daripada surat Yasin, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Fadhal. Ahlan wa sahlan. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yaraw kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminina amin ya rabbal alamin. Sungguh ayat yang sangat luar biasa yang menceritakan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Di antaranya hambanya yang saleh yaitu Habib An-Najjar dan para utusan-utusan dari Nabi Isa alaihissalam, para rasul yang bernama Shadiq wa Masduq dan juga Syam'un, yang mana mereka dianiaya, dizalimi, dibunuh, bahkan dikatakan dirajam oleh penduduk Antakya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan kaum tersebut dengan azab yang teramat luar biasa. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Allah hinakan dengan perkataan, kami tidak menurunkan terhadap kaumnya. Di sini ala qaumihi, haknya itu dhamir kembali kepada rajul, yaitu karena Habib An-Najjar berasal daripada kaum tersebut, berasal dari desa tersebut, maka dinyatakan kaumnya Habib An-Najjar, para penduduk Antakya. Min ba'dihi, setelah daripada kematiannya, min jundim minas sama, tidaklah kami turunkan sekonvoi rombongan dari langit, tentara-tentara dari langit. Allah hinakan dengan perkataan, dengan firman-Nya yang mana kami tidak menurunkan rombongan untuk menghancurkan mereka, walaupun jumlah mereka itu banyak, walaupun jumlah mereka itu penduduk, walaupun jumlah mereka itu sangat luar biasa, kami tidak menurunkan daripada tentara-tentara kami.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kunna munzilin, dan sungguh kami tidak menurunkan komplotan, konvoi, rombongan para malaikat, in kanat illa sayhatan wahidah, dan tidaklah siksaan yang kami berikan, azab yang kami berikan terhadap penduduk yang membangkang daripada ajakan-ajakan para rasul untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang kami sediakan hanya satu kali teriakan. Satu kali teriakan. Dan Allah nyatakan bukannya dihantam dengan rombongan, karena mereka berombongan, mereka ibaratnya mengeroyok terhadap hambanya Allah yang Allah cintai. Allah nggak balas dengan rombongan juga, enggak. In kana illa sayhatan wahidah, kecuali itu cuma satu teriakan. Sahabihim Jibril, yang mana yang meneriakkan adalah seorang malaikat yang bernama Jibril. Fa idza hum mayyitun, yang mana mereka semuanya dalam keadaan mati. Satu teriakan dari Jibril membuat satu kota, satu desa, satu daerah wafat seketika. Itu cuma satu teriakan, Iban, ya? Cuma satu teriakan. Hanya satu teriakan bisa mewafatkan satu desa. Iya. Itu teriakan apa sih, Ibana, kira-kira? Nah, itu yang disebut dengan teriakan malaikat. Yang meneriakkan adalah malaikat Jibril. Dan juga subhanallah, Allah berikan masal, Allah berikan perumpamaan, fa idzahum khamidun, maka mereka itu laksana api yang padam. Kalau kita kayak niup lilin, kalau niup lilin apinya biasanya langsung padam. Nah, begitu juga teriakannya Jibril ketika meneriakin mereka nih, dengan misalnya satu teriakan atau satu tiupan yang membuat orang satu desa semuanya lewat. Masya Allah. Dan mungkin tidak ada yang tersisa ya, karena begitu Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala terhadap satu kaum, ya ta'ummul balwa lil jami', maka bala tersebut akan mengenai seluruh orang tersebut, orang yang ada di desa tersebut, baik soleh maupun toleh, waliyadzubillah, baik yang soleh maupun yang berpaling daripada ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam ayat 29 tadi dijelaskan. Dalam ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagaimana sangat disayangkan terhadap mereka. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah sayangnya, alangkah besar daripada penyesalan bagi para hamba-hamba, orang-orang yang mendustakan para utusan, yang mana tidak didatangkan kepada mereka para rasul, tidak datang kepada mereka para rasul kecuali mereka istihza, mereka membuat olok-olokan terhadap para rasul tersebut. Nah, ini juga dalil agar kita tidak mengolok-olok orang yang mendakwahi kita, orang yang ngajak kita kebaikan. Jangan kita katain, khususnya para alim ulama. Jangan kita umpati, jangan kita ghibahi, jangan waliyadzubillah kita zalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan contoh yang nyata di dalam surat Yasin ini, bagaimana mereka orang-orang yang istihza, yang merendahkan para rasul, para utusannya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dijadikan orang-orang yang mendapatkan azab yang teramat pedih. Dan seperti itu adatul mujrimin, kebiasaan orang-orang yang
kriminal, mereka yang menentang para rasul di setiap zaman, baik di zaman nabi-nabi yang sebelumnya maupun di zaman Nabi Muhammad SAW, itu akan mendapatkan bala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah menyesalnya mereka, alangkah beratnya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap mereka semuanya. Dan di sini juga Allah gambarkan langsung dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-31. Allah langsung sandingkan kepada ahlu Mekah. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat? Para ahlu Mekah, orang-orang yang sering istihza, menyinggung terhadap Rasulullah, mencemooh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan innaka lasta mursalan. Di dalam pembahasan tafsir yang sebelumnya di ayat 1 sampai 5, mudah-mudahan para sahabat fillah menyimak semuanya. Ketika ada seseorang yang menyinggung Rasulullah, sesungguhnya engkau itu bukan utusan, sedangkan Nabi Muhammad adalah utusan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Omongan yang seperti ini Allah berikan inzar, berikan peringatan bagi mereka. Alam yarau kam, apakah mereka tidak berkaca, tidak melihat kam, beberapa daripada banyaknya ahlakna qablahum, telah kami hancurkan daripada sebelum mereka, sebelum daripada ahlu Mekah itu banyak sekali, minal kuruni, dari umat-umat sebelumnya, annahum, orang-orang yang telah kami hancurkan tersebut, ilaihim la yarji'un, mereka tidak kembali lagi ke muka bumi ini. Nggak ada sisanya di atas muka bumi ini, nggak ada asarnya, nggak ada peninggalannya bahkan di atas muka bumi ini. Bahkan kadang-kadang Allah jadikan pelajaran khusus, mereka dipertontonkan di atas muka bumi dalam keadaan hina, dalam keadaan sejarah yang kelam yang mencatat bagi mereka. Karena apa? Karena kelalaian mereka di atas muka bumi ini. Maka berkacalah wahai ahli Mekah, apakah kalian ingin mendapatkan hal yang serupa yang sebagaimana kami timpakan terhadap umat-umat sebelumnya? Dan di ayat ke-32, ayat berikutnya, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun, dan tidaklah semua daripada makhluk-makhluk ketika mereka semuanya ada, dan semua dari mereka kami kumpulkan bersama. Maksudnya di sini adalah seluruh daripada umat-umat yang sebelumnya dan yang bakal datang nanti. Mereka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan, di hari pembalasan, yaitu hari kiamat, yang mana dengan tiupan yang ketiga. Maka akan kita temui juga ayat ini, fa idzahum jami'un ladaina muhdharun, ayatnya di ayat 53. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya, yang mana seluruh umat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rincian, akan mendapatkan totalan dari berbagai macam apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Maka akan dibalas terhadap amal-amal mereka. Amal baik mereka dibalas dengan kebaikan, dan amal keburukan mereka akan dibalas dengan keburukan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan taisir, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bighairi hisab. Amin. Karena kalau melihat daripada ayat ini, pelajaran yang dapat kita petik betapa Allah Subhanahu wa taala akan merinci setiap apa yang diperbuat oleh para hambanya. Ya Allah, mengingat daripada banyaknya dosa kita, banyaknya kelalaian kita, rasanya tidak pantas kita untuk memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak dosa daripada perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Maka kita berharap, ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan keagungan-Mu, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Sungguh
Al-Mauqif, tempat yang paling kami takuti adalah tempat ketika Engkau merinci daripada setiap perbuatan kami, ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dengan berkah daripada pembacaan surat Yasin, berkat daripada kajian surat Yasin ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau kasihi, hamba-hamba yang Engkau berkahi, hamba-hamba yang Kau anugerahi dengan pengampunan-Mu ya Allah. Dan sahabat fillah, inilah kesempatan kita juga di bulan Ramadan untuk mengaji dan mengkaji kitabullah ta'ala, kitab Al-Quranul Karim yang Allah titipkan kepada kita semuanya, agar kita dekat dengan Al-Quran, agar kita mendapatkan predikat di bulan Ramadan dengan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Afwan, gimana? Ini untuk terkait penduduk desa, ternyata azab mereka cuma teriakan malaikat, gimana? Ya. Tidak ada azab yang lain. Nah, kalau disebutkan di dalam Al-Quran, kisah mengenai azab terhadap mereka adalah teriakannya para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dengan tahgir, ya, dengan hinaan bagi mereka, bahwa kami nggak perlu nurunin daripada wa ma kunna munzilin, kami nggak perlu nurunkan daripada rombongan, gerombolan, pasukan. Subhanallah, mungkin ente pernah dengar cerita Rasulullah ditolong oleh rombongan malaikat ketika Yaumul Badar, ya. Ketika perperangan Badar, Rasulullah itu dibantu oleh rombongan malaikat. Bahkan Allah menyiapkan pasukan malaikat untuk membantu Rasulullah SAW di waktu peperangan Badar. Dan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Wa subhanallah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan turunnya malaikat secara rombongan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu bulan Ramadan, takriman li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah lakukan semata-mata karena Allah ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya kalau Nabi harus ditolong oleh rombongan para malaikat. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi. Sahabat fillah, sungguh sangat mengerikan kisah tentang penduduk desa yang menentang para utusan-utusannya. Saya Muhammad Azmi undur diri. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.